ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Ustadz Muslim Al-Atsari Saat Bahari dari Sragen, yang kami hormati para kepala desa Demaan, Bapak Dr. SD, yang kami hormati Bapak Sukses Satu Ketua LP2 Desa Demaan, serta kaum muslimin dari anggota LP2 Desa Demaan dan jamaah Masjid Al-Qasimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang sangat banyak sekali, yaitu kenikmatan hidup, kenikmatan umur panjang, kesehatan, dan kenikmatan bisa bertemu kembali dengan bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan, serta kenikmatan yang paling tinggi dengan Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salam dan sholawat mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita semuanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan agama Islam ini sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, besok di yaumul akhir, senantiasa mendapatkan syahadat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita mengadakan kajian tabligh akbar, yaitu atas kerjasama dari LP2 Desa Demaan, Takmir Masjid Al-Qasimah, dan juga Formasi Kecamatan Mojolaban, Forum Masyarakat Islam Mengaji Kecamatan Mojolaban. Insya Allah pada malam hari ini nanti akan diisi tausiah kajian oleh beliau Ustaz Muslim dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas Sragen. Sebelumnya ini saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Qasimah mengucapkan selamat datang pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan pada malam hari ini nanti bisa mengikuti acara pada kajian pada malam hari ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara sekaligus. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan yang pertama dari Kepala Desa Demaan, sambutan yang kedua dari Ketua LP2 Desa Demaan, dan acara yang ketiga nanti langsung inti acara, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Al-Atsari dari Sragen. Dan terakhir tentu, baiklah, untuk menghemat waktu, maka malam hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, asmaul subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengancam pada acara malam hari ini. Setelah selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, yaitu dari Kepala Desa Demaan. Mohon pada Bapak Muhammad Harkanullah di SD, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin majid. Kami hormati Ustaz Muslim
Sari, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Abbas saking Sragen. Oleh Abah Ali, kemudian Bapak Sutresno, selaku Kapten 2A, Bapak Setianto, Bapak Bayan, terus juga mereka berhormati, lan sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kaum muslimin dan muslimat ingkang mulya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayah dan inayah dari Allah menika kita semua dapat berkumpul silaturahmi di menika topik kewajiban ya Bapak Ibu. Salat Isya, alhamdulillah menika terus lajengaken salat tarawih ditutup kanthi salat zikir menika keadaan luar biasa dan terangan suatu nopo. Sholawat salam boten ganten-ganten kita aturaken kepentingan berjinjang Nabi besar, Nabi junjungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kabulan panjenengan sedaya satu bersama Muhammad yang akhir zaman nanti. Alhamdulillah sangat menika. Ini pun minjak pinten posone seminggu. Senin atau Selasa gitu. Banyak kita pilih. Ya, alhamdulillah tak terasa ya. Niki di malam hari ini khususipun ya mereka ada malam sing spesial, ya kasus spesial. Sing biasane istilah dari P2A mereka ustaz-ustaz dari Sambilan Demangan mereka ya. Mereka keliling lah, tapi untuk spesial malam ini ada kajian yang nanti akan diisi oleh Ustaz Muslim Ansari saking Pesantren Sragen Masaran Liwonan maupun pun tetepangan dalane cedhake kanca kula niku Pak. Liwonan Masaran. Mungkin istilahnya kita dengarkan apa yang akan dikemukakan Ustaz menika. Awet menika nggih wonten ing Ramadan menika nggih monggo kita sami-sami berlomba-lomba lain ngejar apa maafipun berkah wonten ing bulan Ramadan. Yen buatan bulan Ramadan biasanipun kan bareng ibaratnya sholat Isya ya wis bareng langsung mantuk. Lah menika alhamdulillah sangat panjenengan sedaya purun kandel wonten ing masjid menika nggih kajian ini menika nggih pados ilmu muga-muga nggih bermanfaat wonten kula lan panjenengan sedaya. Karena waktu sudah malam, mungkin Bapak Ibu mungkin ada kajian lagi, tidak ngomongin sekarang baleni bukone mungkin malah kayak bukone sidik, memang saya rakyatnya ada kajian, malah pakai buku kolaktor ibaratnya kan. Mungkin sakit di ruang mulai habis kajian pada malam hari ini. Mungkin saya pulang untuk karena pulang motor, untuk kereta motor, kalau nanti bisa menerobokan kami. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada suatu demikian sambutan dari Kepala Desa Romaan Bapak Muhammad Arban Waladi SD. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RW 2 Desa Romaan, Kematan Bapak Sutresno SAD Muhammad Semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba suara kok ketoknya beda. Mungkin apa suaranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ustaz Muslim Afari dari Pondok Sragen yang sangat kami hormati, Bapak Kepala Desa Salimana yang kami hormati, Bapak Kadus sebagai kepala wilayah
Terus 3 yang sangat berbahagia, kelihatannya agak loyo. Biasanya itu mubarik kondang, itu setiap Ramadan keliling bersama Pak Lurah. Tapi katanya tadi loyo belum bisa ikut dakwah. Pas kalian pada kesempatan malam hari ini tadi sudah disebutkan bahwa pengajian pada malam hari ini tabligh akbar. Niki akbar apa sederhana? Nah, akbar betulnya berutak nanti Joko Mriko. Pas kalian bahwa terjadinya pengajian ini kronologinya ada. Bahwa dari awal ini yang menjadi penggerak utama Abah Ali. Abah Ali sudah gerilya di teman, tapi saya belum pernah tahu. Terus tahu-tahu sudah berjalan, terus hadir ke gubuk saya, ngomong-ngomong ada satu kegiatan silaturahim namanya formasi forum silaturahim ngaji. Jadi ini diajak belajar semuanya. Saya kaget, kok yang formasi ini gerakan apa nih? Saya dulu masih tanda tanya. Ada alurnya sampai diurut-urut sampai katanya Ustadz Aris. Mulai Ustadz Aris ini kelahiran Demak. Jadi anak apa? Alhamdulillah, terus ini tinggal lanjuti. Kemarin musyawarah juga di masjid ini. Nah, katanya apa hari itu dananya sudah nanti ada. Nah, tahu-tahu terbatas, bisanya dari dana hanya kisaran 100 orang atau kira-kira 150. Kalau atau sudah dimusyawarah nanti menghadirkan semua umat Islam di Demak, masjid-masjid akan diangkut oleh 10 inci, tapi akhirnya dananya hanya ini nanti Demak bagaimana? Demak saat ini saya mikir ini belum bisa. Akhirnya sudah nanti dipending. Setelah dipending, malah di sini sudah bermusyawarah, akhirnya menjadikan pengajian itu jatuh sing sanggup di Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Qasimah. Maka kami kelas sudah melihat geraknya bahwa di rumah ini sudah dibentuk semacam panitia, termasuk Pak Bambang, masuk Pak dosen, Pak Edwin, masuk Ustaz Warjo. Itu sudah koordinasi, sudah membentuk satu kesatuan formasi di Demak. Saya tidak tahu sudah berjalan. Saat ini kita laksanakan di masjid ini. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, yang jelas mari kita bersama-sama umat Islam. Kalau kemarin itu hanya lingkup desa Demak, ini ada nanti akan masuk ke wilayah Wojolatan, tingkat kecamatan. Mungkin kalau di desa ini kelihatan sudah baik, sudah bagus, tapi nanti kalau di luar jangan-jangan kita itu belum apa-apa. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah kita mengikuti seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa kita ini umat Islam, umat yang satu. Jadi jangan sampai terprovokasi, jangan sampai menjadi
kelompok-kelompok jangan sampai nanti pecah-pecah, karena sekarang ini sudah banyak kondisi umat ini kelihatannya sudah terkotak-kotak. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat, kita sholat saja sudah bisa melihat. Maka kita harus mengakui itu semua adalah umat Islam. Contoh saja tadi yang buting itu langsung buting, ada yang sampai asyhadu baru buting, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang usholi tidak. Itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kita mengakui itu adalah umat Islam. Kita jaga keutuhan, kesatuan kita. Jadi jangan sampai kita hanya perkara kecil kita menjadi retak satu. Maka seperti di zaman ini, monggo nanti tidak usah mempermasalahkan lagi masuk puasa, masuk Ramadan saja. Aku pilih sing Senin, aku pilih Selasa, aku pilih. Ya pokoknya mantap sing ndi. Karena itu mengikuti sing mantap berarti ada dasar. Maka di teman tidak dipisah. Pokoknya sing Senin beda, sing Selasa beda. Pokoknya kita semuanya umat Islam satu bisa. Dan ini ternyata sudah bisa berjalan baik, maka mau dijalin ukhuwah kesatuan seperti malam hari ini. Nanti apa yang disampaikan dari Mubalik dan dari formasi ini, nanti kita tidak usah bertanya-tanya apa formasi itu, apa sing bicara reformasi, apa tidak usah. Kita sama-sama umat Islam menjadikan satu kesatuan itu. Bahwa kita diciptakan Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling kita menjadikan umat yang sama. Maka pada kesempatan ini sesuai apa yang diambil judul atau apa isi malam hari ini, yaitu iman dan takwa. Ini kunci utama. Maka orang Islam harus beriman, takwa ini adalah salah satu kunci utama untuk menjadi umat yang hebat. Karena dengan iman takwa ini Allah sudah disebutkan dalam ayatnya bahwa di suatu tempat, negara atau wilayah penduduknya iman takwa, ini akan diberikan barokah dari langit dan bumi. Ini sudah jelas. Ini Allah sudah menjanjikan pada kita. Maka kalau sekarang insya Allah desa ini menjadi warga umat Islam yang betul-betul iman takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Demak ini menjadi negara yang aman, makmur, subur, baladatul thayyibatin. Allahumma amin. Dan itu nanti apa yang disampaikan Ustaz, kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, dan semuanya nanti membawa hikmah yang baik pada kita semua. Oke, itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Ketua RP Kabupaten Sleman yang disampaikan oleh Bapak Sudrisme Saki. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan masih serang di desa Demak senantiasa menjaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya ini langsung karena Ustaz Fawas sebagai pengarah yang sedianya akan menyampaikan beberapa hal berhadir, maka langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Al-Aksari dari Pondok Pesantren Al-Adad Sragen. Mohon demikian Ustaz Muslim dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Para nuwun wonten para pini sepuh, para bapak, para ibu yang hormatan, meskipun kepala desa Demaan ingkang hormati, semaniki para pengurus P2A wonten Demaan lan sedherek sami rawuh wonten ing masjid menika ingkang witan sami rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sadherek ngapunten bilih kawula kumawantun matur wonten mriki inggih menika kajauhan dening panitia supados sekedhik matur wonten ing pangaosan dalu menika ingkang insyaallah badhe kita terangkan kanthi rairahan iman dan takwa sebab berkah dari langit dan bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Antara lain bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Berkat itulah bulan Ramadan sepantasnya kita banyak baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apalagi kalau kita berkumpul di masjid, membacanya, memahaminya, maka ini satu amalan yang sangat besar. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum, mereka membaca kitab Allah, mereka belajar bersama kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketentraman akan turun kepada mereka. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Terus akhirnya pun yang mau kempal wonten masjid, maos Al-Quran, sinau Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyebutkan wonten sekawan keutamaan. Tunggal keutamaan kemawon sampun cekap keutamaan yang sangat besar sekali. Menapa malih sekawan keutamaan. Pindah menika nazalat alaihimus sakinah, ketentraman turun kepada mereka. Saking tentremipun biasanya pun pengajian sok ngantuk. Saking tentremipun. Terus mboten-mboten pengajian kok padu. Saking tentremipun. Nggih, benten yen napa niku. Bal-balan waktu nggih.
sosok menang kalah sok ngamuk. Jadi kan sering kan mana nih nonton bal-balan kan polisi Joko Tunggal dan mergo menang kalah sok ngamuk. Amin. Terus kandi pengawasan maos ayatipun Allah paring nopo sakinah ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Rahmatipun Allah taala nggih meliputi tiyang-tiyang Allah dipun kali rahmatipun Allah. Menapa to rahmat menika? Rahmat Allah welas asih. Allah paring kasih sayang. Menawi Allah paring kasih sayang, dosa yang lalu diampuni, apa yang akan datang diberi bimbingan, diberi taufik. Yang lalu diampuni, yang akan datang diberi bimbingan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Para malaikat terhubung. Karena malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang taat, mencari orang-orang yang taat. Mencari orang-orang yang taat. Ajeng wawas kawan, wa dzakarahumullah biman indah. Allah memuji, menyebut mereka di hadapan para malaikat. Dipun lem dening Allah Ta'ala. Boten dipun lem di hadapan manusia, bahkan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Menika masyaallah keutamaan yang sangat besar sehingga mungkin kita korban menikmati. Keutamaan Allah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Wonten ayat ingkang badhe kita aturaken inggih menika wonten surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pastilah kami Allah Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat berikut saat dari pun Allah belum menerangkan kisah para nabi, para rasul ingkang Allah utus. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ingkang kathah-kathahipun kaum menawau menentang utusanipun Allah, mengingkari ayat-ayatipun Allah. Sehingga Allah ndatengaken menawa hukuman siksa. Ingkang kita sampun mangertosi kisahipun, sampun terkenal. Kaum Nabi Nuh kenging banjir, kaum Nabi Hud kenging angin topan, kaumipun Nabi Saleh kenging gempa dan suara yang sangat memekakkan telinga sehingga mematikan mereka semua. Sasampunipun menika Allah ngendikaken menawa penduduk negeri-negeri mau padha iman, meyakini dawuhipun Allah, nampi Rasul ingkang Allah utus, percaya dumateng ayat-ayatipun Allah wonten manahipun, lan boten kandhek wonten manah, wa taqau dan mereka bertakwa. Dipun tidak akan perintahipun Allah, dipun tebihi laranganipun Allah, kanthi anggota badanipun, kanthi lisanipun. Terus lahir batin imanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini akan amal-amal yang saleh, amal yang sae. Allah ngendikaken la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Yakti Allah taala maringi bukaake berkah-berkah saka langit lan bumi. Menapa berkahnya? Berkahnya kesaenan yang ada. Allah beri paring berkah saking langit menapa kanthi Jawa. Ingkang Jawa kula Jawa ingkang nyekapi kebutuhan menungso lan kewan-kewanipun. Berkah saking bumi
badhe nukulaken wit-witan tanduran ingkang dipun bekahaken menungso lan kewan-kewanipun. Niku sedaya kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Turunipun Jawa saking langit kekuasaanipun Allah. Bukti kekuasaanipun Allah. Umumipun toya menika nggih menawi ngempal nggih mili saya gede nggih menika dados grojokan. Nggih contonipun grojokan saya. Nggih contonipun grojokan Jumo. Nggih ning menawi toya Jawa menika napa tumuripun boten grojok. Monggo ngipin dhuwur. Nggih, kadosipun saring rintik-rintik. Cobi mamanipun tumuripun Jawa long grojok. Kita pripun? Nggih. Gendenge ambyar. Nggih. Sehingga tiyang tuku terus gendeng ning wirut. Nggih. Kapal ning klotak. Tumuripun rintik-rintik sehingga boten menghancurkan. Jawa ingkang boten berkah boten ndadosaken bencana-bencana. Menika berkah saking langit, berkah saking bumi, tanduran-tanduran tukul. Nggih, saya tanduran kaki menungso. Wonten pantun nggih. Mriki pun panen kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semakin pun seperangan sami panen, seperangan ya. Daerah Luwu, daerah Kanon, Rampal, Sidoarjo pun, Masaran seperangan, Pulau itu beda. Pantun menungso, jagung menungso. Lagi kewan-kewan nopo, nggih sapi, nggih pinto nopo, suket. Dadosé pinto. Nggih. Umpamanipun padha kan dioyok kalih. Nggih, dioyok kalih sapi, dioyok kalih pinto. Nah niku tukule pinto. Tiyang nggih boten dahari boten suket. Nggih. Daharipun nggih pangkun, nggih kacang, jagung lan sanesipun. Kewan-kewan suket. Nah, mengki menawi dipun tedha kewan-kewan nggih dados daging nggih menungso, dados susu nggih menungso. Nah, niku berkah saking langit berkah saking bumi. Walakin kadzabu ananging penduduk negeri-negeri mau padha nggorohake ayat-ayating Allah. Ayatipun Allah dipun turunaken dipun ingkari. Utusan sanipun Allah tadi pun kirim dipaitu. Menapa akhiripun fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Sehingga datangipun siksaan sang kula wau amargi tumindakipun menungso piyambak. Dosa-dosa manusia itu sendiri. Nah, yang kalau saya itu beriman, dan manahipun bertakwa, dan anggota badanipun menikah. Allah menipikakan berkah saking langit dan bumi. Neng menawi utusanipun Allah dipun ingkari, dipun Allah taala dipun gorohaken menika ingkang badhe jalani datengipun siksa-siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mongko menawi Allah datengken siksaan kala asring datengipun boten dipun sangka, boten dipun nyono, tiba-tiba datang di waktu-waktu yang enggak diduga. Sehingga Allah ngimutaken wonten ayat salajengipun apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari
ketika mereka sedang tidur. Nalikanipun tiyang kalau sampun nindakaken kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, ingkang mongko sudah datang ilmu, sudah datang peringatan, berarti sudah ada sebab terjadinya bencana, dan itu sudah datang sewaktu-waktu. Saged kemawon datangipun siksanipun Allah tiang-tiang lagi tilem. Bukan kita nanti maos berita-berita datangnya bencana ketika malam hari orang sedang tidur. Ini peringatan Allah dalam Al-Quran. Ngen pondok kula niku wonten santri saking Banjarnegara. Saking Dieng. Kecamatan itu Batu. Kula nanti menika ngliwati Wonosobo, ngliwati Dieng, munggah puncak terus medun melih. Itu di sana itu kita melewati namanya Kampung Legetan. Itu tahun 1955. Itu satu kampung itu keblukan gunung. Satu kampung sing slamet ngomong siji. Mergo dheweke pas silaturahmi teng kampung liya. Saya niku sing cerita. Kali pemerintah negara Republik Indonesia dipun damel napa tugu peringatan. Tugu peringatan bahwa dulu di sini ada kampung namanya Legetan, penduduknya sekitar 400-an, ya semuanya habis tertimpa gunung. Ini gunung ini melompat, bukan gunung saya pun jugruk itu bukan melompat ngeburi kampung ini. Ya. Kemudian pemerintah membuat prasasti di sana. Sampai sekarang masih ada prasastinya. Ya, selama satu orang itu bercerita. Ya, itu termasuk daerah yang dulu sangat makmur sekali, ya, karena menika sayur mayurnya. Tetapi kemaksiatan banyak sekali di sini. Di malam hari datangnya itu, ya, di waktu hujan, ya, ada suara gemuruh, ternyata gunungnya pun mabur, ya, kemudian ngeburui semua penduduk kampung itu tanpa sisa. Akhirnya pun boten di goleki wis ben ngono dadi sak kuburan. Boten diketuki kados sami kan goleki. Mergo kabeh wis langsung dadi kuburan. Ya, kemudian oleh pemerintah dibuat apa? Prasasti. Ya. Jadi dengan gula ini kok nggih saged, kula tahu liwat mriku, yang gula di internet nggih kathah. Itu peringatan dari Allah Ta'ala bahwa bisa saja hukum Allah datang di waktu tidur. Langsung Allah meninggalkan dalam ayat selanjutnya awa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri-negeri yang mengingkari ayat Allah Ta'ala itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duha, terhadap kedatangan siksaan kami di waktu duha, di waktu pagi. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Karena kita mau kisah-kisah kaum zaman dahulu yang Allah kisah dalam Al-Quran, banyak musibah terjadi waktu duha juga. Contoh, tenggelamnya Fir'aun di waktu duha. Allah membalikkan kota kaum Nabi Lut di waktu duha. Penjenengan nasi emut tsunami Aceh di waktu duha. Di waktu duha. Video-video yang beredar, ya, wonten yang rumiyin kula ningali video orang-orang sedang bermain-main di Thailand, di pantai Thailand waktu duha. Ya, amargi kan tsunami Aceh itu yang kira bukan hanya Aceh, Aceh, India, Thailand, ya, itu disapu di waktu duha.
naikanipun dolanan dan pantai. Di waktu itu orang sedang bermain-main, bercanda, boten menduga akan datang. Datangnya siksa Allah yang kadang nggak diduga. Apalagi lagi tsunami kan, pertama banyu nyentor, terus surut. Abang udah seneng melayu rono, wah surut, udah nyedak. Ya, itu malah hari libur datang yang lebih besar. Di Banda Aceh hampir semua rata kecuali masjid Baitur Rahman, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang yang itu nggak diduga. Dengan kemudian tsunami di Palu nggak diduga. BMKG sudah mengumumkan dalam keadaan aman. Sebelumnya waspada terus aman. Ya ketika diumumkan aman, wong-wong dolanan datang tsunami. Begitulah ketika Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri ketika Allah menghendaki. Masih Allah mengatakan apa aminu makrallah. Apakah mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu merasa aman dari tipu daya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Kenapa maksud tipu daya Allah? Para ulama menjelaskan bahwa tipu daya Allah Ta'ala disebut dengan istidraj, yaitu ketika orang bermaksiat, itu malah ditambahi nikmat oleh Allah. Tetapi bukan berarti Allah cinta. Neng menawi wonten istilah Jawi diululu, diujo, diululu, diujo, diunggul iso masa aja diunggul yang wis tekan puncak bro itu sakitnya lebih sakit daripada tibone mung cendek. Ya tibone cendek niku nggih biasa. Nih yang diunggulke nang dhuwur kok tibake rasa banget. Menika peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika kita yang Islam yang iman nopo. Suatu tansana tapi menopo keimanan, ketakwaan, dan tidak merasa aman. Karena orang mukmin itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menggabungkan antara ihsan, berbuat baik, dan al-khauf, merasa takut kepada Allah. Selalu berusaha berbuat baik, tetapi masih selalu merasa takut, sehingga setiap saat, setiap waktu memperbaiki diri, meningkatkan diri. Kalau orang-orang yang tidak beriman berbuat buruk, kemudian merasa aman dari siksa. Perbuatnya buruk, merasa aman dari siksa. Orang mukmin sudah berbuat baik tapi masih khawatir, sehingga selalu mengoreksi diri, meningkatkan diri ini. Selanjutnya dari beberapa ayat kalau ingin katakan wonten pinten-pinten ayat sepindah bahwa iman dan takwa itu adalah sebab Allah melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Kalau penduduk suatu kota, suatu negeri mayoritasnya beriman bertakwa, Allah akan berikan limpahan rezeki dari langit dan bumi. Arab Saudi dahulu itu termasuk negara yang miskin dan terbelakang. Banyak kemusyrikan, kuburan diagungkan, pohon kurma jantan disembah. Pohon kurma jantan, kurma itu wit kurma sing betina dan
jantan. Ya. Dan supaya berbuah harus dinikahkan oleh manusia. Kalau enggak ya enggak bisa panen dengan baik. Nah, zaman dahulu itu pohon kurma yang jantan itu dijadikan tempat permohonan permintaan. Kemudian para ulama mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Nah, ini pun tiang-tiang bertauhid, ini pun tiang-tiang beriman, beramal saleh, Allah buka rezeki yang nggak pernah disangka sebelumnya. Diketemukannya izin menika emas hitam, emas neng ireng, napa niku minyak bumi. Ya, dan itu yang ya mengelola dari perusahaan Amerika, ya, tetapi dengan ya pembagian untuk Arab Saudi yang banyak, ya, akhirnya melakukan kemakmuran luar biasa. Yang sebelumnya miskin, ya, dan susah, kemudian dengan sebab masyarakatnya beriman, bertakwa, Allah limpahkan berkah dari langit dan bumi. Ya. Sehingga mereka niku hampir apa-apa gratis. Ya. Sekolah gratis, malah dibayar. Ya. Bahkan di Saudi membuka universitas untuk orang luar negeri yang sekolah ono dibayar. Termasuk membuat cabang-cabang di Indonesia, ke Jakarta, Libya, sekolah itu dibayar. Di kuliah itu dibayar. Itu bayarannya gak oke. Ya, sehingga banyak mahasiswa itu nikah. Mereka mau sekolah dibayar. Karena makmurnya. Wonten rencang pas umroh, ya, sakit ke rumah sakit, ya, diobati, kemudian tanya dokternya berapa dok? Dan ini sih bayar apa? Ya, alhamdulillah di Indonesia sudah mulai juga dengan ada BPJS banyak yang tertolong. Ya, singkatnya sih bayar apa? Gratis. Ya. Rumah sakit kalau yang di sana yang negeri gratis, swasta bayar. Begitulah nalikanipun Allah Ta'ala paring idine berkah pada semua. Allah jadikan aman, ya, dahulu ketika kemusyrikan merajalela, kemaksiatan merajalela, banyak perampokan, orang berhaji dirampok di jalan, ya, dibunuh di jalan, barangnya direbut. Tapi ketika orang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, seperti ini bukan berbau polisi, berbau TNI, tapi kepada Allah aman kabeh, aman. Ya. Tapi kalau takutnya kepada manusia, bisa bukan dibudaya, ya, dibudaya. Tapi kalau takutnya kepada Allah, Allah selalu melihat, mengawasi, mendengar dimanapun orang berada. Ya, sehingga Allah paling berkah semua. Yang kedua, jadi kau beri berkah dari langit dalam ayat di atas, maksudnya Allah menurunkan hujan yang cukup, ya, dan tidak membawa bencana-bencana. Ya, kita dengar hari-hari ini di media sosial tentang berita hampir banjir di mana-mana. Ya, betul gitu. Ya, alhamdulillah. Yang gulung ya alhamdulillah. Di banyak tempat. Ya, kita lihat bencana itu meningkatkan. Allah itu maha kuasa. Kamu taatlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah supaya aman. Berkah dari bumi juga Allah menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kehidupan manusia dan ternak mereka, untuk manfaat mereka. Ini cobi menawi kita tinggali jenis-jenis tanduran ten bumi itu kan macam-macam kayak biang, jenisnya kayak biang. Wonten hasil tanaman yang untuk makanan pokok. Biasanya pun dipun simpen lo awet suwe. Gabah, beras, saged dipun simpen ngantos tahunan. Menawi pun saged sae.
zaman Mbah Rumiyin nggih. Kemutan kula niku nyimpen niku bar diani-ani niku terus ditaleni. Nggih. Terus disimpen ten sentrong. Nggih, terus kemutan Mbah kula niku. Sentonge gede isine niku nggih. Pari sing bar diani-ani niku. Niku awet tahunan niku. Ya kesehatan anu niku jenenge napa niku? Ranting-ranting sing napa niku? Rang. Niku awal tahunan. Seperti diisyaratkan dalam surat Yusuf. Ya betul kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang panen tokno, ya, gen range niku napa? Merange niku. Ojo mbok dadani. Niku awet sampai tahunan. 7 tahun pun awet. Dalam surat Yusuf atau Al-Quran. Ya. Terus wonten tanduran-tanduran ingkang boten makanan pokok, biasanya boten awet. Jeruk, pelem, boten awet yang disimpen kejamun bukul kasih. Boten pati awet nyung, boten makanan pokok. Sing makanan pokok itu biasanya panennya bareng. Gitu, pari kan sak patok bareng panennya. Ini buah-buahan boten bareng. Iki apa niku mateng, iki rumah mateng. Jalan apa? Ya bareng kabeh nang bosok kabeh. Mereka mboten sampai simpen suwe. Oh butuh mangan. Idol. Wonten malih ingkang tanduran ingkang kangge apotek hidup. Empon-empon gitu. Jahe, kencur, dan lain sebagainya, manfaatnya untuk obat-obatan. Ngantos beberapa penyakit yang dokter angkat tangan ada yang sembuh dengan herbal, kanker bisa dengan herbal. Di Indonesia itu dokter rumah sakit herbal nasional tentang hidung dalam itu nasional luar biasa. Allah menciptakan tanduran-tanduran baru. Wonten badhe ingkang kangge napa keindahan, kembang-kembangan, manika bentukipun, warnanipun untuk keindahan pandangan mata supaya ngremenaken yang semangat. Wonten badhe ingkang kangge bangunan dan lain sebagainya. Menika monggo banyunipun setunggal, lemahipun nggih setunggal, ning tukule beda-beda. Berarti Allah Maha Kuasa, Allah Maha paring berkat. Selanjutnya bilih mendustakan ayat Al-Quran itu sebab kedatangan siksa Allah. Maka orang harus beriman, bertakwa, sebatas wilujen. Selanjutnya siksaan dari Allah itu sebabnya perbuatan maksiat manusia, dan Allah tidak akan menyiksa sampai memberikan peringatan. Dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, dan kami Allah tidak akan menyiksa sampai mengutus rasul yang memberikan peringatan. Terus yang niku nindaki kesalahan yang dereng diilingke, yang dereng mudeng, jadi Allah Ta'ala masih dimaafkan. Ning mulai sampun dipun imutaken diilingke ning terus, nah niku sebab siksa. Tapi Allah masih memberikan tempo mbok menawa tobat. Mbok menawa tobat, masih beri tempo. Langsung jadi menika bilih orang-orang kafir itu berbuat kekafiran tetapi merasa aman dari kedatangan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat kekafiran, kerusakan muka bumi, merasa aman. Adapun orang mukmin, mereka berbuat kebaikan dan tetap merasa takut kepada Allah, sehingga selalu hidupnya meningkat dalam kebaikannya, meningkat dalam kebaikannya. Lajeng pilih siksa Allah itu sering datang tidak terduga. Di malam hari orang sedang tidur, di waktu duha orang sedang bermain-main,
Boten-boten jenengan nanti ningali lagi bal-balan langsung bebelah. Badminton langsung orang nggak punya. Tetapi kalau sebelumnya orang sudah siap-siap, sholatnya baik, imannya baik, kapanpun nggak masalah. Ini kan terus masalah orang nggak ada persiapan. Boten iman, boten beramal soleh, nggak ada persiapan, datang-datang, mendadak kecelakaan di jalan. Ini yang jadi masalah besar. Langsung jadi menikah pilih selayaknya kita selalu memohon ketetapan hati di atas agama yang benar. Kados doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Yang bener mangertos hati niku sok semangat, sok kendu, iman naik turun. Nah, berdoa Nabi kalau Nabi asring donga kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musharrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Doa Allah ingkang bolak-balikaken hati, muga paduka netepaken manah kula wonten ing agami paduka, mugi paduka beto manah kula dumateng ketaatan dumateng paduka. Nggih. Menika kula kinten ngaturaken nyuwun pangapunten yang margi kula sampun wonten kepemut saking Bapak Lurah, mbok menawa ana sing durung buka. Bukane nembe olah. Nggih. Kados itu dipun tosi wonten griya. Nggih, kula kinten nika ngaturaken sampun meh sak jam ingkang kita aturaken, mugi-mugi saestu kita dipun golongaken dening Allah taala tiyang-tiyang ingkang saged gayuh berkah saking salipun Allah taala wilujeng donya wilujeng akhirat kita. Menika yang terus yang kita aturaken saking salipun Allah taala dan bermanfaat untuk pribadi wonten Allah taala muslim sana. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu jemaah rahimahullah, alhamdulillah tadi tausiah sudah disampaikan Ustaz Muslim Azhari dari Pondok Pesantren Pesantren. Kemudian apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, kita amalkan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yuk, acara selanjutnya dari Azhari Ustaz Bawas jadi ada benar. Oke. Ya, ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini untuk kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita butuh dengan doa berkabis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.